Halo guys, balik lagi sama saya Ica. Kali ini saya akan cerita 5 culture shock yang saya alami ketika saya au pair dulu. Culture shock yang pertama itu adalah bahasa. Walaupun saya sudah 3 tahun sebelumnya belajar bahasa Prancis, tapi ketika sampai di Prancis ternyata ya ada banyak perbedaan lah ya. Jadi namanya bahasa kan selalu berkembang dan orang Prancis itu ngomongnya cepet banget. Bonjour, je m'appelle Alexa. Je suis française. Je parle français et anglais. Comment ça va? Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis français et je parle français, anglais et espagnol. Comment ça va? Jadi saya tuh kayak bingung kadang-kadang untuk ngertinya susah dan untuk ngebales mereka ngomong tuh juga kayak agak grogi karena mereka kayak nungguin saya gitu. Ini orang kok nggak beres-beres ngomongnya ya, mau ngomong apa sih? Dan ya itu sih bahasa yang paling jadi hambatan utama waktu itu. Waktu adaptasi yang saya butuhkan ya kira-kira 3 bulan lah ya untuk akhirnya gak bisa ngomong 100% sempurna, tapi bisa bilang saya bisa mengerti mereka ngomong apa dan bisa kurang lebih membalas omongan mereka dengan cukup baik. Kita lanjut ke culture shock yang kedua, yaitu hari Minggu banyak toko tutup dan hari Minggu itu adalah kayak kota tempat saya tinggal itu kayak kota mati. Jadi di Prancis, bukan case di Paris ya. Di Prancis, di kota-kota biasa, hari Minggu itu toko-toko banyak libur tutup. Karena memang hari Minggu waktunya untuk kumpul keluarga. Tradisinya sih hari Minggu itu datang misa ke gereja dan berkumpul bersama keluarga. Tapi sekarang tuh jadinya ya memang jadi tradisi bahwa hari Minggu orang tidak bekerja dan toko tutup. Jadi waktu saya au pair, saya disuruh pilih mau libur hari apa, Sabtu atau Minggu. Dan dengan bodohnya saya pilih hari Minggu. Kebayang dong guys, akhirnya sih saya ya minta ganti. Setelah beberapa kali hari Minggu akhirnya sadar bahwa memang ternyata hari Minggu gak bisa ngapa-ngapain. Kalau cuaca lagi bagus gak masalah, tapi kalau lagi dingin gimana ya, susah lah ya, gak bisa kemana-mana. Kemudian culture shock nomor 3, cuaca. Ya seperti kita tahu Prancis itu kan memang negara dengan 4 musim. Jadi salah satunya itu ada musim dingin. Tempat saya tinggal dulu, Annecy dan Annemasse, terletak di pegunungan Alpen. Jadi memang di sana cukup tinggi dan lebih dingin. Selain itu kering. Kalau di Indo kan humid banget ya, lembab. Saya tuh kalau di Indo kayaknya muka tuh minyak semua. Di sana itu minyaknya tuh kayak diserap habis gitu. Jadi kulit saya tuh kering banget kalau nggak pakai lotion, pelembab, lip balm itu udah lah ya, kulitnya hancur. Terus problem lain karena kering, saya tuh juga jadi sering banget mimisan. Iya mimisan sebenarnya, tapi check up dokter nggak ada masalah. Dia cuma bilang mungkin butuh adaptasi dengan cuaca yang memang sangat kering. Jadi ya itu sih agak menyiksa waktu itu ya. Saya juga bukan orang yang suka banget pakai krim atau apa di Indo. Tapi di sini ya mau nggak mau karena kalau nggak saking keringnya itu gatel dan kita garuk-garuk bisa jadi luka, dan itu saya sering banget ngalamin dulu. Culture shock yang keempat yaitu adalah makanan. Karena saya au pair, saya tinggal di host family, jadi makanannya itu mereka yang provide, menyediakan. Dan saya waktu itu nggak ditugaskan untuk masak karena memang saya juga nggak bisa masak sih, tapi ya. Jadi akhirnya makanan saya ya harus mengikuti gaya makanan mereka, dalam artian nggak makan nasi tiap hari. Bukan berarti nggak ada nasi ya, bisa jadi sebulan sekali itu adalah kita makan nasi. Cuman lebih seringnya ya roti, kentang, pasta, salad,
dan ya makanan-makanan western lainnya. Dan waktu itu karena saya tinggal di kota kecil, sekali lagi kayak ada toko Asia cuman satu dulu ya, cuman satu toko Asia, dan itu pun gak jual Indomie. Maksudnya barangnya itu juga terbatas. Saya inget banget waktu itu untuk bisa beli Indomie saya harus pergi ke Paris. Jadi waktu liburan di Paris saya hunting Indomie dan bahan-bahan masakan Indonesia lainnya yang instan aja, karena memang namanya dapur orang ya, saya nggak bisa masak seenak hati saya. Dan karena sarapan saya biasa makan lontong sayur, bubur ayam, terus juga nasi kuning, tiba-tiba di situ harus sarapan roti. Jadi kalap, pagi-pagi tuh saya bisa ngabisin setengah baget plus coklat Nutella. Kadang saya tambahin keju tanpa sepengetahuan host family. Jadi saya makan itu, dan waktu itu berat saya naik parah sampai 12 kilo. Udah coba jogging, karena kering, jogging tuh gak keringetan sama sekali. Terus ya udah coba semua cara dan ternyata nggak ngefek ya, badan tetap aja gemuk. Jangan bayangkan gemuk itu, bayangkanlah saya 5 kilo lebih berat dari sekarang ya. Jadi waktu itu memang aduh, itu sih makanan yang harus menyesuaikan. Berikutnya ini adalah my biggest achievement dalam hidup sampai usia saya itu 21 tahun waktu itu, yaitu naik sepeda. Jadi waktu itu dari tempat tinggal saya, host family, untuk ke tempat les, karena kan saya harus les bahasa ya, au pair itu. Perjalanan itu 15 menit jalan kaki menuju halte bis, naik bus, dan langsung berhenti di depan sekolah. Pulangnya pun sama, naik bis, berhenti di sana, dan jalan kaki 15 menit. Yang jadi masalah adalah harga tiket bis. Maksudnya saya ngerasa rugi aja, udah tetap harus jalan 15 menit, naik bis, nunggu bis pun kadang bisa setengah jam, nggak ada metro ya, itu kota kecil. Jadi akhirnya saya ngerasa aduh kayaknya kemahalan gitu, karena kebayanglah harga bis tuh kira-kira 2 euro lah ya, bolak-balik 4 euro. Dan itu berharga banget untuk saya yang gajinya kelinci ya, uang sakunya 250 euro sebulan gitu. Kalau harus menghabiskan 4 euro sehari kayaknya lumayan juga. Akhirnya saya tanya ke host family, punya solusi nggak buat saya? Apakah kalian mau bayarin saya abodemen bis misalnya? Ternyata mereka nggak mau. Akhirnya mereka cuma bilang, kami ada sepeda, kalau kamu mau pakai aja. Tapi saya nggak bisa naik sepeda. Akhirnya ya udah belajar, mau nggak mau ya saya nekat ambil itu sepeda sendirian. Waktu itu saya belum punya teman sama sekali. Saya ingat itu sekitar bulan Oktober, saya tiba tuh September. Saya langsung masuk ke parkiran yang saya lihat nggak ada orang. Di situ saya belajar muter-muter parkiran dengan sepeda saya, sepeda host family maksudnya. Jatuh, bangun lagi, cobain lagi. Itu pertama kalinya saya naik sepeda seumur hidup saya, bayangin. Selain sepeda roda 4 ya, waktu saya kecil saya pakai juga sepeda roda 4. Cuman akhirnya ya udah, akhirnya saya bisa lah itu naik sepeda, dan kayak ketika bisa itu ngalamin freedom banget, karena bisa kemana-mana tanpa mikirin aduh harus capek jalan. Karena jangan bayangin jalan tuh cuman kayak 200-300 meter ya, itu kalau saya nggak naik sepeda dan saya nggak naik bis itu bisa kayak 3-4-5 kilometer, dan itu lumayan gitu ya akhirnya, dan tetap gak bikin kurus juga ya, aneh. Akhirnya ya udah saya naik sepeda, dan itu jadi alat transportasi saya sehari-hari. Jadi memang ala bisa karena kepepet ya, mau nggak mau. Ya itu sih cerita culture shock yang saya alami ketika saya au pair dulu 2008-2010 di Prancis. Kalau kalian gimana nih kira-kira, siap gak untuk jadi au pair? Dan culture shock yang kalian alami ketika kalian menjadi au pair apa sih? Cerita dong buat para au pair yang ada di Eropa atau di negara manapun, di belahan dunia manapun. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao ciao.